Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita banyak kenikmatan, terutama kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Kemudian salawat serta salam kita haturkan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan orang-orang yang selalu istiqomah di jalan yang telah beliau contohkan. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bisa berjumpa lagi dengan teman-teman di tempat ini. Sudah lama ya kayaknya. Tapi mungkin enggak nyampe setahun ya. Tapi alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga perjumpaan kita ini menjadi perjumpaan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga perjumpaan yang membawa banyak kebaikan insyaallah. Kemudian saya juga mohon maaf telat ya karena tadi ada sedikit kendala dari perjalanan. Dan insyaallah pada hari ini saya akan sharing tentang pemimpin ideal dalam perspektif Islam. Jadi ini adalah sebuah tema yang tema ini nanti akan membahas tentang bagaimana Islam itu mendeskripsikan sebuah pemimpin ya, atau seorang pemimpin. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang kepemimpinan yang dicontohkan oleh Khulafaur Rasyidin atau para pewaris Rasulullah. Jadi kan generasi terbaik setelah generasi Rasulullah itu kan adalah generasi para sahabat. Ya. Dan ketika kita berbicara tentang generasi para sahabat, maka kita akan banyak berbicara nantinya tentang bagaimana hal-hal yang luar biasa yang mereka lakukan. Nah, kalau dalam hal kepemimpinan, kita bisa meneladani kepemimpinan para Khulafaur Rasyidin. Contoh yang paling yang saya ambil contoh pada kali ini itu adalah Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar ini kan adalah sahabat Rasul yang bisa kita katakan dikatakan itu pahalanya paling berat gitu. Kenapa? Karena dari Abu Bakar As-Siddiq itulah kemudian banyak sahabat-sahabat yang lain itu masuk Islam. Ya. Sedangkan Umar bin Khattab ini kan adalah kita kenal sebagai seorang awalnya sebelum masuk Islam, dia itu kan adalah orang yang sangat benci dengan Islam. Bahkan kan dia bersumpah ya, dia bersumpah bahwa dia yang kemudian akan membunuh Rasul. Ya. Nah, jadi dua orang ini banyak hal yang kemudian nanti bisa kita pelajari berkaitan dengan kepemimpinan. Contoh ketika Abu Bakar diangkat sebagai seorang khalifah. Jadi ketika Abu Bakar diangkat sebagai seorang Amirul Mukminin, pemimpin bagi seluruh kaum muslimin pada waktu itu, dia kemudian memberikan pidato seperti ini. Hai saudara-saudara, kalian telah membaiat saya sebagai khalifah, kepala negara. Sesungguhnya saya tidaklah lebih baik dari kalian. Oleh karenanya apabila saya berbuat baik, maka tolonglah dan bantulah saya dalam kebaikan. Tetapi apabila saya berbuat kesalahan, maka tegurlah saya. Taatlah kalian kepada saya selama saya taat kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian mentaati saya apabila saya berbuat maksiat pada Allah dan Rasulnya. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang yang secara kepribadian dia itu adalah orang yang sangat lembut. Teman-teman masih ingat gak kisah ketika Rasul dan Abu Bakar itu melakukan perjalanan menuju gua apa? Iya, Gua Sur. Nah, jadi ketika itu kan contoh ya, Abu Bakar itu berjalan di depan, kadang-kadang di depannya Rasul, kadang-kadang di belakangnya Rasul, kadang-kadang di samping kirinya, samping kanannya. Jadi ketika melihat itu Rasul kan bertanya, "Wahai Abu Bakar, mengapa engkau kemudian melakukan itu?" Abu Bakar kan kemudian bilang, "Ketika aku ingat musuh yang berada di depan, aku ke depan." Ya, mengintai di depan. Ketika ingat musuh berada di belakang, aku ke belakang, dan seterusnya. Termasuk cerita yang masyhur ya di kita bahwa ketika di gua Abu Bakar itu kan membersihkan dulu kan, sebelum Rasul masuk itu membersihkan dulu. Kemudian ketika sudah selesai, Abu Bakar itu lupa ada satu lubang yang belum dia cek gitu. Maka ketika masuk itu Abu Bakar kemudian menutupkan betisnya pada waktu itu ke lubang itu, dan kebetulan di sana tuh ada ular gitu ya. Dan Rasulullah itu tidur di pangkuan beliau. Nah, jadi ini gambaran bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu adalah orang yang sangat lembut hatinya gitu. Jadi yang sangat lembut hatinya, yang kemudian luar biasa lembut. Nah,
Ketika kemudian beliau ini diangkat sebagai seorang pemimpin, beliau ini kemudian kan gini ya, kan ada fase perubahan ketika sebelumnya Rasulullah yang memimpin, sekarang dipimpin oleh sahabatnya Rasul. Maka orang-orang munafik itu mereka berulah. Berulahnya itu gimana? Mereka berulahnya itu gini, mereka kemudian nggak mau bayar zakat, gitu. Ya, jadi ada orang-orang yang kemudian berulah dan mereka itu ketika mereka mendengar berita wafatnya Rasul, maka orang-orang yang murtad, orang-orang kafir, orang-orang kemudian bahkan muslim itu ada yang nggak mau bayar zakat gitu, ya, zakat dan juga kemudian jizyah. Nah, maka kemudian Abu Bakar, walaupun Abu Bakar itu lembut, tapi dia kemudian mengatakan begini, wahai kaum muslimin, bahwa ketahuilah Allah itu mengutus Muhammad dan kebenaran Islam itu awalnya diremehkan oleh banyak orang, sampai kemudian Allah itu memberikan bantuan dan kemenangan kepada Islam. Nah, demi Allah, kata Abu Bakar, aku akan tegakkan Islam. Ya, jadi beliau bilang, aku akan tegakkan agama ini dan aku akan berjuang sampai Allah kemudian memberikan kemenangan, atau Allah akan memberikan surga bagi orang yang terbunuh di jalan Allah, dan akan memberi kejayaan bagi orang yang mendapatkan kemenangan. Kemudian dia bilang, demi Allah, jika mereka tidak mau membayar zakat, meski hanya seutas tali, pasti akan aku perangi, meskipun jumlah mereka banyak sampai aku terbunuh. Sebab Allah tidak memisahkan antara kewajiban zakat dengan kewajiban sholat, gitu. Jadi Abu Bakar itu, selembut-lembutnya Abu Bakar, kalau sudah berkaitan dengan hukum syara, ya, itu tegasnya itu bukan main. Itu Abu Bakar, contoh, ya. Kemudian ada lagi pidatonya ketika Umar bin Khattab menjadi pemimpin, ya. Jadi ketika Umar bin Khattab menjadi pemimpin, Umar bin Khattab itu juga berpidato, Allah telah menguji kalian dengan saya dan menguji saya itu dengan kalian. Sepeninggal sahabatku, maksudnya Abu Bakar As-Siddiq, sekarang saya yang berada di tengah-tengah kalian. Tak ada persoalan kalian yang harus saya hadapi lalu diwakilkan kepada orang lain selain saya, dan tidak ada yang tidak hadir di sini lalu meninggalkan perbuatan terpuji dan amanat. Kalau mereka berbuat baik akan saya balas dengan kebaikan, tapi kalau melakukan kejahatan maka terimalah bencana yang akan saya timpakan pada mereka. Nah, jadi Umar bin Khattab ini adalah salah satu kemudian juga pemimpin terdepan di kalangan Khulafaur Rasyidin, ya. Jadi cerita yang masyhur itu ya, kan bahkan sampai dikartunkan dan difilmkan, yang beliau ngangkat. Jadi kan beliau itu kan punya kebiasaan setiap malam itu, ya kalau dalam bahasa kita sekarang itu turun ke bawah, turba gitu kan, untuk kemudian melihat kondisi rakyatnya secara langsung melalui mata kepala beliau. Sampai suatu ketika beliau kemudian sampai di suatu rumah yang isinya kan waktu itu seorang ibu dan 2 orang anak. Anak-anaknya itu kan nangis. Kenapa nangis? Karena kelaparan. Dan ibunya itu kan masak gitu kan, masak yang kemudian masaknya itu nggak masak-masak gitu, sampai kemudian anaknya itu ketiduran. Umar dan kepala penjaganya itu masuk ke rumah itu, berpura-pura sebagai seorang perantau, ya. Ketika masuk kan dia minta sajian, kemudian ketika dia membuka, ya, ternyata yang dimasak itu kan kuali isinya batu gitu, ya. Sampai itu kemudian dari situ kemudian dia langsung ke Baitul Mal, ngambil gandum ya, singkat saya waktu itu, mengantarkan langsung ke ibu itu, ya. Jadi kata Umar itu kan, bahkan kalau misalnya ada seekor keledai, yang keledai itu kemudian kecelakaan gara-gara ada lubang di tengah jalan, maka itu tanggung jawab dia gitu. Nah, itu saking luar biasanya Umar bin Khattab. Nah, ini gambaran pemimpin-pemimpin yang luar biasa di dalam khazanah Islam. Lalu bagaimana sih sebenarnya Islam itu memandang terkait pemimpin, ya? Yang pertama teman-teman sekalian, kalau terkait pemimpin, ini yang pertama. Pemimpin itu dalam Islam itu adalah kita itu diajarkan sebenarnya tidak memilih pemimpin yang minta dipilih. Nah, gitu. Ya. Ini unik, ya. Karena kan kebiasaan ini kan berbeda sekali dengan yang sekarang, ya. Justru dalam Islam itu pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang tidak minta dipilih, gitu. Toh bisa, banyak hadisnya. Contoh misalnya begini. Ini dari Abu Musa al-Asy'ari. Beliau berkata, aku dan 2 orang kaumku itu datang menghadap Nabi. Kemudian salah seorang dari mereka itu berkata, ya Rasulullah, angkatlah kami itu sebagai penjabat engkau, gitu.
Satu orang lagi juga mengatakan perkataan yang sama. Maka Rasulullah kemudian menjawab, kami tidak akan memberikan jabatan pemerintahan ini kepada orang yang meminta dan berambisi untuk mendapatkannya. Itu Rasul. Makanya para ulama mengatakan justru pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang tidak minta dipilih. Ini kan bertolak belakang sekali dengan apa yang terjadi sekarang. Ya, nanti akan saya jelaskan kenapa justru di dalam Islam itu orang-orang yang mampu memimpin bahkan itu dia tidak minta untuk dipilih gitu. Nanti akan saya jelaskan di belakang. Ya, hadis lain lagi misalnya berkaitan dengan ini, misalnya ini diriwayatkan dari Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah bersabda kepadaku, wahai Abdurrahman, janganlah engkau meminta jabatan pemerintahan. Kenapa? Sebab apabila engkau diberi jabatan itu, jadi ketika engkau meminta dan engkau diberi jabatan itu, karena engkau memintanya, maka jabatan tersebut sepenuhnya dibebankan kepadamu. Paham ya? Jadi kalau misalnya ada seseorang ya dia minta jabatan dan jabatan itu diberikan kepadanya, maka tanggung jawab kemudian jabatan itu atau kepemimpinan itu dibebankan seluruhnya kepada dia. Sebaliknya kata Rasul, namun apabila jabatan tersebut diberikan bukan karena permintaanmu, maka engkau akan dibantu dalam melaksanakannya. Ingat ya, Khulafaur Rasyidin itu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib itu mereka tidak ada yang pernah meminta untuk jadi Amirul Mukminin dalam sirahnya itu. Tarikh Khulafa itu mereka nggak pernah minta. Abu Bakar itu kemudian direkomendasikan oleh para sahabat. Umar bin Khattab itu direkomendasikan oleh Abu Bakar dengan persetujuan rakyat waktu itu kaum muslimin, ya, dan seterusnya. Jadi makanya tadi saya sampaikan Islam memandang pemimpin. Jadi pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang tidak minta dipilih, gitu. Ya. Jadi kalau makanya tadi saya bilang kan terbalik. Kenapa terbalik? Orang-orang tuh nggak paham esensi dari pemimpin dan resiko ketika dia megang pemimpin. Ini contohnya. Bukan contoh ini berikutnya. Bagaimana Islam memandang pemimpin? Menjadi pemimpin itu berat teman-teman sekalian. Berat di dunianya, berat di akhiratnya. Ia berat ketika melaksanakan menjadi seorang pemimpin, ia berat juga ketika nanti diminta pertanggungjawaban. Kenapa? Perhatikan hadisnya Rasul. Rasulullah itu bersabda, ini dari Auf bin Malik. Rasulullah bersabda, jika kalian mau, aku beritahu kepada kalian tentang jabatan. Apa sih hakikat jabatan itu? Maka Rasulullah kemudian mengatakan, hakikat jabatan itu awalnya adalah celaan, yang kedua adalah penyesalan, dan yang ketiga adalah azab di hari kiamat, kecuali orang-orang yang berlaku adil gitu. Ya, berlaku adil. Nah, jadi ini gambaran. Kemudian yang berikutnya, bahwa Nabi juga bersabda, sesungguhnya kalian nanti akan sangat berambisi terhadap kepemimpinan, padahal kelak di hari kiamat ia akan menjadi penyesalan. Ini bawa gambaran bahwa apapun setiap orang yang memimpin, maka dia akan kemudian dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Dalam ranah kita sebagai seorang kepala rumah tangga misalnya nanti, kita akan diminta itu kepemimpinan kita terhadap rumah tangga kita. Ketika kita kemudian berada di sebuah organisasi yang itu kita diminta untuk memimpin, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang sudah kita pimpin gitu. Dan bagaimana cara kita pemimpin? Intinya hisab. Ya, hisab. Nah, makanya orang itu kalau tahu beratnya pertanggungjawaban menjadi seorang pemimpin, maka tidak akan ada yang berlomba-lomba menjadi seorang pemimpin. Kalau di zaman sekarang kan beda ya. Orang-orang justru berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin. Ya, jadi ya kenapa? Ya karena nggak paham. Yang mereka lihat kan bahwa ketika jadi pemimpin tuh enak, aksesnya terbuka lebar gitu kan. Belum lagi kalau kita bicara masalah pendapatannya, gajinya dan lain sebagainya. Antum perhatikan ya, kayak Umar bin Khattab itu ketika dia jadi seorang kepala negara, kalau ukuran kita sekarang presiden lah, kepala negara tuh, beliau itu bajunya itu baju yang lusuh gitu. Lusuh, kainnya nggak bagus, robek-robek. Dan bahkan yang uniknya, beliau itu nggak punya pengawal gitu. Jadi gini, jadi beliau tuh nggak punya bodyguard. Kalau sekarang kan kalau pemimpin negara, ya misalnya antum nih pemimpin negara, maka ada kemudian batas aman 5 meter misalnya gitu kan ya. Jadi dari tidak boleh ada yang melewati batas aman itu. Umar itu enggak. Umar itu pernah suatu ketika utusan sebuah negara itu pengen ketemu sama pemimpinnya kaum muslimin. Oh, pemimpinnya kaum muslimin ada di sebuah tempat di sini, di sebuah taman pada waktu itu. Ketika itu dia kemudian ke sana dan melihat mana gitu kan, karena bayangan dia seorang pemimpin itu
adalah orang yang kemudian satu orang nih dikelilingi oleh pejabat, ya, berada di atas karpet merah mungkin, atau kemudian di tempat-tempat yang bagus. Yang dia lihat apa coba? Umar itu pakaiannya lusuh, kemudian waktu itu nggak ada pengawal, duduk di ayunan kayak gitu. Jadi ini pengawalnya kaum muslimin gitu kan. Jadi dia pemimpinnya kaum muslimin. Jadi ya itu tadi, ya dia kaget. Nah, makanya yang ingin saya tekankan adalah bahwa menjadi pemimpin itu berat gitu. Jadi banyak kemudian hadis Rasulullah yang memperingatkan betapa beratnya menjadi seorang pemimpin. Jadi yang pertama tadi, Islam itu menurut Islam pemimpin yang baik itu justru pemimpin yang kemudian tidak minta dipilih. Jadi kalau sebaliknya pemimpin yang minta dipilih itu bahaya, hati-hati. Yang kedua, kenapa kemudian banyak dari kaum Islam memandang seperti itu? Karena menjadi seorang pemimpin itu berat gitu. Makanya mending kita nggak usah berlomba-lomba jadi pemimpin gitu loh. Tapi ketika kemudian kita diminta untuk memimpin, ya sudah gitu. Berikutnya yang ketiga itu adalah menjadi pemimpin itu harus yang memang orang yang benar-benar mampu mengurus urusan yang dibebankan padanya. Ya. Ada sebuah hadis Rasul yang lumayan terkenal. Rasulullah SAW bersabda, apabila suatu urusan dipercayakan kepada seseorang yang bukan ahlinya, maka tunggulah waktu kehancurannya. Contoh, di sini kan ada jurusan bahasa Inggris ya. Ada jurusan bahasa Jepang nggak? Bahasa Perancis? Jerman deh. Ada. Apa terjadinya kalau soal bahasa Jerman dikerjakan sama orang dari jurusan bahasa Inggris? Ngerjainnya maksa gitu. Nggak bisa kan? Ataupun kalau dia paksa dia ngerjakan, yang terjadi apa? Kacau. Itu contohnya. Ya, contoh lagi begini. Apa jadinya kalau misalnya, contoh ya, di sini ada yang bisa nyetir mobil nggak? Ada yang bisa nyetir mobil? Nggak bisa ya? Oke. Apa jadinya kalau antum nih saya suruh untuk nyetir mobil? Ya, mau nggak ikut sama temennya yang nyetir mobil itu? Enggak kan? Ya. Karena apa? Karena kita menyerahkan suatu urusan kepada yang bukan ahlinya gitu. Maka kata Rasul, kalau engkau menyerahkan sebuah urusan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya gitu. Ya. Jadi sebagaimana dunia ini gitu. Sekarang saya tanya deh, dunia ini yang paling pandai mengurusnya siapa? Sekarang saya tanya, dunia ini yang paling pandai, yang paling ahli mengurusnya itu siapa? Ayo siapa? Manusia? Yakin? Siapa? Manusia ngurus sekarang, yang terjadi apa? Rusak. Terus mau siapa lagi? Kucing? Ayo. Yang paling ahli mengurus urusan dunia itu Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan ya Allah, iya kan? Sama kayak gini deh. Anggap aja ini robot ya. Antum bikin robot. Anda tuh bikin robot. Anda tuh ahli robot. Maka yang paling ahli untuk kemudian mengurus robot ini itu siapa? Yang bikin robot kan? Karena dia yang paling tahu seluk beluknya. Kalaupun ada orang lain yang mau ngurus ini robot, dia harus diajarin dulu. Paham maksud saya? Manusia itu bisa ngurus dunia dengan baik asalkan dia ngikutin apa yang sudah diajarin sama yang ahli ngurus dunia. Apa maksud saya? Yang terjadi sekarang kan enggak. Manusia itu ngurus dunia itu berdasarkan versinya sendiri. Contoh, masalah ekonomi aja. Masalah ekonomi, manusia itu kan kemudian ngurusnya dengan cara ekonomi kita itu kan paling utama itu riba, misalnya contoh. Ya. Riba, ngerti riba ya? Jadi pokoknya riba atau kemudian pasar riba lah. Padahal kata Allah, wa halallahu bai'a wa harramun riba gitu. Kenapa Allah itu kemudian mengharamkan riba? Karena dampaknya seperti sekarang. Ya, ada orang yang kayanya tuh kaya banget, ada orang yang miskin banget. Contoh, antum pernah nggak naik kereta api? Anda tuh pernah nggak naik kereta api dari Malang turun di Pasar Senen? Pernah nggak? Tahu kereta api? Tahu ya? Ya kan harus dipastikan dulu. Pernah nggak waktu itu kan mau nyampe Pasar Senen nih, kiri kanannya tuh pernah nggak lihatnya apa tuh? Hah?
tempat-tempat kumuh gitu kan ya kan? Pokoknya tenda, orang masak di situ. Pokoknya mengenaskan banget. Ya. Nah itu yang terjadi. Jadi bayangan itu kan Jakarta tuh tinggi banget, teknologi kan semuanya nyampe di sana. Tapi di bawah-bawahnya itu, wah itu luar biasa. Ya. Nah itu makanya ini gambaran bahwa bisa jadi kerusakan bahkan di sekitar kita itu karena kemudian urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya gitu. Ya, saya naik dewe gitu kan. Ya. Nah ini yang harus kita perhatikan. Nah makanya kalau dalam Islam kan pemimpin itu ada 4 ini dan itu kan sudah sering kita dengar. Siddiq, fatonah, tabligh, amanah. Siddiq itu apa? Jujur, fatonah, cerdas. Ya. Tabligh mampu menyampaikan dengan baik, berkomunikasi, amanah, bisa dipercaya. 4 ini kan standar ya yang pernah kita dengar. Jadi saya nggak akan menjelaskan ini lebih banyak. Ya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Siddiq itu jujur. Ya. Yang kedua fatonah, cerdas. Ya. Tabligh itu mampu menyampaikan dan amanah itu adalah bisa dipercaya. Jadi ini melihat dari bagaimana kemudian model kepemimpinan sahabat-sahabat pada waktu itu. Nah, ini standarnya beginilah. Ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi 3 poin itu kalau pandangan Islam itu terhadap pemimpin. Pertama, Islam menilai bahwa pemimpin yang baik itu justru bukan pemimpin yang minta untuk dipilih. Jadi kenapa orang-orang dalam Islam itu juga nggak berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin gitu. Ya. Jadi sama contoh kayak gini ya. Di perang, saya agak lupa nih perang apa nih. Jadi perang itu kan ada Amirul Jihad ya. Jadi Rasulullah itu malam sebelum pengumuman Rasulullah itu bilang, saya akan menyerahkan kemudian panji ini, bendera tauhid itu, kepada seseorang yang dengan tangannya lah Allah kemudian akan memberikan kemenangan. Waktu itu kan para sahabat itu pengen banget gitu, pengen banget kemudian dapetin status sebagai pemimpin atau panglima perang itu. Tapi nggak ada dari mereka itu yang kemudian minta gitu. Ya. Sampai kemudian besoknya Rasulullah menyerahkannya kepada Ali. Itu gambarannya. Kenapa kemudian dalam Islam sekali lagi itu banyak orang yang tidak meminta untuk dipilih? Karena amanah pemimpin itu berat gitu. Berat melaksanakannya ketika di dunia, berat pertanggungjawabannya ketika di akhirat. Kita tuh memimpin kan? Dengan memimpinnya kita berhak memutuskan berbagai macam perkara. Kita berhak menelurkan berbagai macam kebijakan ya. Kan kita berhak semuanya. Bagaimana kalau ada orang yang nggak seret coba? Contoh di BEM aja misalnya, sederhana gitu kan. Kita kemudian menentukan bahwa setiap hari Kamis itu wajib pakai sasirangan misalnya. Sasirangan batik. Wajib gitu kan, sebagai apa? Sebagai kemudian supaya kita ini kenal dengan budaya kita. Banyak orang mungkin seneng gitu kan. Tapi bisa jadi banyak orang nggak seneng. Kenapa? Karena mungkin dia nggak punya batik. Dan untuk beli batik, ya kan? Untuk beli batik dia nggak punya uang. Boro-boro beli batik, makan hari-hari aja dia kemudian megap-megap gitu kan. Dalam hatinya kemudian ini dasar Presiden BEM ini nggak tahu urusan orang katanya. Ayo, itu contoh ya. Nah makanya itu dalam hal kecil. Makanya tadi pemimpin itu berat. Dan yang ketiga adalah bahwa ya untuk menjadi seorang pemimpin itu harus orang yang kemudian benar-benar bisa mengurus apa yang kemudian urusan dibebankan kepada dia ya. Nah itu teman-teman sekalian. Nah berikutnya di segmen yang berikutnya yang terakhir. Jadi bagaimana kemudian menjadi pemimpin sesuai syariat Islam. Jadi ini kalau antum berbicara atau antum bertanya tentang bagaimana syarat gitu kan syariat Islam, yang jelas yang pertama ini harus seorang muslim ya. Dan ayat ini terutama ini pemimpin, kalau saya berbicara tentang ranah urusan publik ya, urusan secara umum gitu, kebanyakan manusia harus seorang muslim ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala nih banyak firman-Nya misalnya dalam Ali Imran ayat 28, janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir itu menjadi wali. Kemudian An-Nisa ayat 144, inginkah kamu mengadakan ini maksudnya gini,
Jadi ayat 28 itu kan Allah menyuruh kita untuk menjadikan orang-orang mukmin itu sebagai wali kita dan jangan mengambil orang-orang kafir sebagai wali. Wali itu maksudnya wakil kita dalam berbagai macam urusan. Kenapa Allah kemudian mengancamnya di bawah? Bahwa bagi mereka yang tetap seperti itu, maka Allah kemudian menyediakan siksa, ya. Jadi bahwa Allah itu kemudian punya alasan yang clear, yang nyata untuk menyiksa kita. Kenapa? Karena kita kemudian mengambil pemimpin dari orang di luar muslim, gitu. Ya. Termasuk ini Al-Maidah ayat 51 yang dulu itu. Ya. Yang masalah Ahok itu. Ya, karena ini perintah Allah. Jadi dalam surat Al-Maidah ayat 51 itu, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Jadi perintah dalam Al-Quran yang bagian ini sama persis sebagaimana Allah itu mengharamkan haramnya babi, gitu. Ya. Jadi nggak bisa juga lo kan pemimpinnya walaupun kafir kan, tapi dia secara prestasi bagus segala macam. Itu sama aja ngomong kayak gini, ya babi tapi kan cacing pitanya udah hilang, udah kemudian dibikin bestik gitu kan, udah dibikin kemudian sate babi, nggak kelihatan lagi babinya gitu. Tapi tetap aja bahwa itu faktanya daging babi, maka dia adalah haram gitu. Sebagaimana kemudian ayat ini, ya. Jadi wajar ketika kemudian untuk urusan umum, misalnya kayak kemarin kasus gubernur DKI Jakarta itu, wajar ketika kaum muslimin itu menolak karena Allah memerintahkan ini. Ya. Nah, gitu. Ya. Bagaimana mungkin urusan kaum muslimin secara umum kemudian diurus oleh orang-orang yang bahkan tidak percaya dengan Nabi Muhammad gitu kan? Gitu. Ya. Nah, makanya dalam ayat yang lain juga walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabil. Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian yang berikutnya setelah Islam maka dia harus seorang rijal. Ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan. Urusan yang dimaksud ini adalah urusan publik, urusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak gitu. Ya, yang secara umum. Nah, kemudian yang berikutnya harus balik, ya, jelas, ya. Karena orang balik itu adalah tanda dia sudah mumayyiz dan dia kemudian sudah bisa berpikir, membedakan hak dan yang batil. Ya. Kemudian yang berikutnya jelas harus seorang yang berakal, nggak boleh orang yang gila. Gitu. Ya. Bagaimana mungkin kalau pemimpinnya gila, gitu kan? Ya, yang dipimpin kan juga jadi gila kan kayak gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya adil. Washidu dzawa adli minkum. At-Tolak ayat 2. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kalian. Jadi bahwa pemimpin itu dia harus bisa adil. Dan adil itu sesuatu yang berat. Ya. Kemudian yang berikutnya harus orang yang merdeka, maksudnya bukan budak. Saya yakin di antara kita nggak ada yang budak. Ya. Kemudian harus orang yang mampu yang tadi yang jangan sampai menyerahkan urusan kepada orang yang kemudian tidak mampu. Ya. Nah, jadi bagaimana Islam itu? Jadi Islam itu memandang pemimpin itu bahwa syaratnya dia harus seorang Muslim, seorang laki-laki balik, berakal, adil, merdeka dan mampu. Bolehkah kemudian seorang perempuan menjadi pemimpin? Boleh, tapi dalam ranah-ranah tertentu. Ya, ranah-ranah misalnya berkaitan dengan teknis gitu kan. Kemudian juga bukan berkaitan dengan kebijakan yang itu berhubungan dengan orang banyak atau hajat hidup orang banyak. Boleh juga jadi pemimpin untuk kaumnya sendiri atau kaum perempuan sendiri itu boleh. Ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, jadi kalau dari sana maka kita bisa mendapatkan karakteristik pemimpin dalam Islam. Jadi bagaimana kemudian Islam itu mendefinisikan karakteristik. Jadi yang pertama perlu dipahami bahwa kita itu adalah pemimpin bagi diri kita sendiri dan orang lain. Jadi minimal kita itu memimpin diri kita sendiri gitu dan orang lain. Ya. Jadi yang akan kita pimpin nanti itu 2, kita sendiri dan orang lain. Kalau kita sendiri itu adalah kita memimpin diri kita, itu nanti bertarung dengan hawa nafsu dan kebiasaan-kebiasaan buruk yang kemudian kita lakukan. Ya. Kalau orang lain nanti ya orang lain. Ya. Nah, untuk bisa menjadi seorang pemimpin, jadi karakter-karakter muslim itu jadi ya begini. Harus ada kemudian misalnya punya tujuan atau visi misi. Ini penting.
Karena seorang pemimpin yang kemudian tidak punya tujuan dalam kepemimpinannya, maka dia itu, pemimpin itu kan ibarat supir ya. Yang dipimpin itu ibarat penumpang. Kalau seorang supir itu nggak punya tujuan, antum mau sampai mana coba? Misalnya gini, Anda tuh naik bis, tapi di bis tuh nggak ada tulisannya, pokoknya naik aja. Kalau kita ke Arjosari kan enak ya, ada tulisannya nih, Surabaya, Malang, Malang, Surabaya, Jember, Banyuwangi, Probolinggo, Jakarta. Bagaimana kalau Anda itu naik bis yang kemudian Anda naiki itu nggak ada tujuannya? Ketika Anda tanya dengan supirnya, yang pemimpinnya gitu kan, ketika Pak supir kita mau kemana ya? Ya entahlah, yang penting jalan dulu gitu. Kan horor. Paham maksud saya? Kan horor. Gimana kalau misalnya tiba-tiba dia bawa Anda ke Cangar gitu kan? Ke arah Cangar, tahu Cangar ya? Pernah ke sana? Yang di sana ada apa? Macam-macam ya. Ini jangan-jangan yang belum pernah ke Cangar. Cangar itu kan terkenal dengan air panasnya. Ya. Nah, jadi bagaimana kalau misalnya Anda dibawa ke Cangar, kemudian sebenarnya nggak sampai Cangar, kemudian bis itu diterjunkan ke jurang gitu. Ayo gimana? Ya kan? Paham maksud saya? Nah, itu bahayanya kalau seorang pemimpin itu dia nggak punya tujuan. Makanya sebelum kemudian Anda ikut dengan seseorang sebagai pemimpin Anda, tanya ke dia, apa tujuan kepemimpinan Anda? Ya. Karena itu yang kemudian akan mendeskripsikan bagaimana cara dia nanti melangkah tujuan. Kemudian yang berikutnya, bagi yang pemimpin itu juga harus dipahami bahwa yang namanya orang-orang yang dipimpin itu seperti anak kecil. Sifatnya itu macam-macam. Ya. Ada yang kemudian dikerasin dikit nangis gitu kan. Kalau di mungkin himpunan itu ya, saya juga dulu di mana namanya? Nama itu waktu itu di tempat saya itu Hima Master namanya. Di sini namanya apa? Itu kepanjangan ya? Enggak. Kependekan. Kependekan dari? Oh, bukan kumpulan ininya ya, bukan kumpulan fakultas jurusannya. Oh ya. Kalau saya kan Hima Master tuh, himpunan mahasiswa matematika, statistika, ilmu komputer. Nah gitu. Jadi Hima Master di Brawijaya tuh. Nah, jadi ya kadang-kadang kan tipe-tipe yang dipimpin itu kan beda-beda ya. Kadang-kadang perempuan ada yang keras. Ya, laki-laki juga ada yang keras. Perempuan ada yang lembut, ada. Laki-laki yang lembut juga ada gitu kan. Yang kadang-kadang kita kerasi gitu kan, misalnya gini, ini proposal kok nggak jadi-jadi, kamu tuh sebenarnya ngerti apa enggak? Niat apa enggak sih ngerjakan? Jawabannya adalah nangis. Nah itu ada gitu kan. Jadi macam-macam lah. Jadi intinya bahwa yang namanya karena anak kecil ya perlakuannya kemudian harus macam-macam ya. Karena karakternya macam-macam. Nah tapi bedakan untuk menjadi seorang pemimpin, penting membedakan antara definisi bos dengan leader. Bahwa pemimpin yang baik itu dia bukan menjadi seorang bos. Itu gambar di sana kira-kira Anda ngartikannya gimana? Kalau bos itu seperti apa? Naik dewe. Like leader. Jadi gini, bos itu dia seringkali atau gini deh, ini aja lah. Ini perbedaannya. The difference between a boss and a leader. Bos itu push. Push itu apa? Dorong. Ya. Kalau leader itu inspire, menginspirasi. Ya. Kemudian kalau bos misalnya says I, jadi itu tentang dia. It's about him. Itu tentang dia. Ya. Kalau leader itu we, gitu. Jadi beda. Ya. Kalau bos itu go. Ya. Udah kerjakan aja kamu sendiri. Kalau leader, ayo sini tak bantu apa yang bisa saya bantu. Nah itu leader. Ya, beda-bedanya gitu tuh. Ya. Nah maka jangan jadi bos, jadilah leader, pemimpin yang benar-benar pemimpin. Gitu. Jadi kalau bos itu pengen dihormati, ya, perlu dihormati. Tapi kalau leader itu mendapatkan penghormatan gitu, earn, ya menghasilkan kehormatan. Ya. Jadi ini bedanya. Ya. Maka kalau saya kemudian menyampaikan bahwa leader itu dia membangkitkan percaya diri. Ya. Bahwa seorang leader itu dia harus mampu membangkitkan
kepercayaan diri dia sendiri dan juga orang-orang yang dia pimpin. Kadang-kadang kan ada orang-orang yang kita pimpin itu yang kadang-kadang lemes gitu kan, maka harus dikasih suplemen supaya percaya dirinya itu bagus. Ya kayak kucing ini. Kucing tapi singa kan kayak gitu. Ya mirip sih. Gitu. Kemudian leader itu dia memaksimalkan potensi. Maksudnya apa? Potensi orang-orang yang kita pimpin itu kan beda-beda. Ada orang yang potensinya itu memang dia tukang mikir. Ada orang yang potensinya itu tukang angkat-angkat. Itu juga penting. Ya. Ini angkat hijab, misalnya angkat kursi gitu kan. Ya, itu juga penting. Ada juga yang potensinya itu tukang ngebut. Itu juga penting. Minimal kalau pematerinya telat, suruh dia aja yang jemput, cepet sampainya gitu kan. Nah gitu loh. Ya. Nah jadi maksudnya adalah bahwa seorang pemimpin itu dia mampu kemudian untuk memaksimalkan, mengoptimalkan potensi-potensinya. Karena setiap orang itu kan beda-beda. Ada orang yang kemudian secara potensi itu mampu kemudian mengerjakan sesuatu, itu ya dia cari sendiri caranya. Tapi ada orang yang kemudian harus dikasih tool, harus dikasih kemudian gini loh caranya, macam-macam. Ya, maksimalkan potensi. Kemudian leader itu juga menebarkan inspirasi. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kan sebenarnya gampang aja, suruh aja pengawalnya ambilin beras, ambilin gandum di Baitul Mal, bawa ke sini, tapi dia nggak pengen. Dia pengen menunjukkan bahwa yang nggak ada bedanya sebenarnya antara pemimpin dengan yang dipimpin. Bedanya adalah bahwa yang pemimpin itu nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah gitu. Ya. Makanya leader itu menebarkan inspirasi. Gini, saya tuh sering bilang begini. Kalau Anda itu ingin menilai seberapa menginspirasinya diri Anda, maka lihatlah berapa orang atau sebanyak apa orang yang kemudian berjalan di belakang Anda dan mengikuti Anda gitu. Ya. Kalau Anda kemudian ingin tahu seberapa menginspirasinya diri Anda, ya. Kemudian leader itu juga memiliki hidup yang antusias. Jadi bahasa saya itu gini, memang seorang pemimpin itu berat. Beratnya itu gimana? Beratnya itu adalah kita itu harus terlihat selalu semangat, bahkan ketika kita tuh sedang lemes gitu. Kalau orang-orang yang dipimpin itu kan kalau dia ada masalah gitu kan, kalau dia ada masalah, tugas kita adalah ngopeni dia kan kayak gitu. Tapi kalau kita yang ada masalah, coba, masa kita kadang-kadang kalau kita mau minta ngopeni sama yang kita pimpin kan rasanya, paham maksud saya? Nah makanya tadi saya bilang bahwa jadi ya harus tetap kemudian kayak orang yang nggak punya masalah gitu. Dan memang pemimpin tuh beratnya tuh di situ. Menjadi seseorang yang tampil di depan orang-orang yang kita pimpin, seolah-olah kita tuh nggak punya masalah gitu. Padahal masalah kita banyak. Kalau mereka masalahnya mungkin masalah uang saku sedikit gitu kan, tugas belum selesai. Ya sebenarnya kan kita juga kurang lebih sama gitu kan. Uang saku sedikit, tugas belum selesai, dosen tugasnya aneh-aneh gitu kan misalnya. Sama aja kan. Cuman bedanya karena kita yang pemimpin, kita nggak bisa curhat ke dia. Karena dia akan bilang, ini kok yang mimpin saya kok banyak masalah ya, gitu. Ya. Nah, jadi makanya kita harus berusaha untuk kemudian hidup itu antusias. Berikutnya, nggak mudah menjustifikasi. Ya. Kita tuh kan kadang-kadang seneng banget menjustifikasi orang. Seneng banget tuh maksudnya gimana? Misalnya gini, orang dia nggak ngerjain tugas yang kita amanahkan, kita kemudian bilang menjustifikasi dia, orang ini nggak komitmen. Padahal kita belum mencari tahu apa yang membuat dia itu nggak ngerjain tugas dia. Kita kan senengnya gitu. Ada orang yang sudah sering ngilang dari pertemuan-pertemuan rapat-rapat kita misalnya gitu kan. Kemudian kita bilang, ini orang udah nggak, ya dia udah asik sama dunianya lah. Tanpa kita mencari tahu kenapa dia seperti itu. Padahal bisa jadi kan yang kayak gitu tuh kan banyak kan. Bisa jadi karena dia mungkin ada masalah keluarga, kan macam-macam. Ya. Karena kan kita itu kan hidup dengan dunia yang kompleks, yang satu masalah itu bisa mempengaruhi kegiatan kita yang lain. Kadang-kadang bisa jadi kita kuliah pun itu nggak konsen. Kenapa? Karena perut lapar. Itu sederhananya. Ya. Padahal padahal kuliah dengan perut lapar itu satu sisi yang berbeda, ya enggak? Ya. Kuliah di satu sisi, perut lapar di satu sisi. Ya, ngantuk misalnya. Sama kayak orang itu misalnya mungkin dia sudah agak menjauh dari kita, bisa jadi ya nggak tahu macam-macam.
entah dia nggak suka dengan kita atau kadang-kadang nggak suka dengan orang. Tapi di organisasi itu lazim sih, kadang-kadang ada orang yang mundur atau menghindar karena dia nggak suka dengan orang lain. Dan ini sebenarnya perbuatan yang keliru gitu, salah. Ya. Nah, jadi ada, kalau mungkin teman-teman pernah nonton videonya, ada video yang ini lumayan bagus sih. Bisa nggak? Yeah? Yeah. I feel like I owe you an apology. I just want you to know that Gitu teman-teman sekalian. Ya. Apa yang bisa Anda ambil dari apa kira-kira? Jadi pemimpin itu dia sangat berpengaruh terhadap orang-orang yang dia pimpin. Pengaruh yang dipimpin itu belum tentu bisa sampai ke yang pemimpinnya. Tapi kalau pemimpin, apapun yang dia lakukan itu berpengaruh terhadap yang dia pimpin. Ya. Makanya kalau kita berbicara tentang pemimpin, pengaruhnya tuh kayak air terjun gitu. Berubahnya dia akan merubah juga orang-orang yang dia pimpin. Ya. Rusaknya dia akan merusak semua yang dia pimpin. Baiknya dia akan membuat baik semua yang dia pimpin. Itulah kenapa pemimpin itu tanggung jawabnya berat. Nah, itu teman-teman sekalian tentang pemimpin. Jadi pemimpin itu tentang diri kita sebenarnya dan juga tentang Islam. Ya, bahwa ada banyak hal yang kemudian diajarkan oleh Islam dan dicontohkan oleh